Udah, amma ba'd. Yang sama-sama kami cintai, pengurus Yayasan Tasnim Malika An-Nura, yang kami hormati, yang sangat kami sayangi juga para peserta kajian mingguan, dan para musyahidin al-kiram. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-mab'uts rahmatan wa muhda, amma ba'd. Haqqika ya habibi inna qalbi yatiru idza dzakartuka fi khayali fa kaifa idza ra'aitu bi ummi ra'si jamal al-husni fi ihda layali, amma ba'd. Masih bersama Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam bukunya Bidayatul Hidayah, yang menjelaskan tentang bagaimana kita itu bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana idealnya, seperti itu ya. Di pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas alhamdulillah di khutbatul kitab atau sering disebut dengan muqaddimah. Kemudian setelah itu kita juga sudah membahas tentang bagaimana seorang hamba itu bisa meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, apakah tujuan daripada ilmu tersebut? Dan Imam Ghazali mengatakan bahwasanya samaratul ilm adalah at-taqwa. Maka yang menambah ketakwaan kita itulah yang menjadikan kita, atau yang inti daripada segala inti adalah untuk kita belajar. Baik ilmu apapun itu, mau itu ilmu syariat ataupun ilmu duniawiyah atau kauniyah. Kemudian sampailah kita pada hari ini di pembahasan faslun fi adabil istiqadhi minan naum, yaitu bagian pertama, qism al-awwal, bagian pertama dari buku ini, dari kitab ini, yaitu fi qism at-ta'at. Yang dimana buku ini kita menjelaskan bahwasanya kita tidak bisa mencapai sebuah derajat ketakwaan illa min zahirit taqwa wa batinut taqwa, yaitu baik itu secara zahir takwa, yaitu dengan apa? Dengan sebuah ketaatan, atau batinut takwa, atau hati yang selalu menginginkan kepada Allah, yang selalu bertaraji, yang selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dan di penghujung pertemuan yang sebelumnya kita membahas bahwasanya kita tidak akan mencapai sebuah derajat takwa itu apabila kita tidak bisa manage waktu kita sebaik mungkin. Nah, maka kenapa di sini Imam Ghazali mengatakan faslun fi adabil istiqadhi minan naum? Mengapa Imam Ghazali di sini memulai pasal pertama atau bagian pertama dari bab kitab ini, subbab pertama dari bab kitab ini, yang dimana bab ketaatan itu dimulai dari adabul istiqadhi minan naum? Karena sudah jelas bahwasanya waktu seorang muslim, pertama kali waktu yang dihadapi oleh manusia itu adalah waktu bangun tidur, gitu kan. Maka di sini Imam Ghazali menuliskan adab al-istiqaz minan naum. Ingat, ketika kita mengatakan adab, atau sering kita sebut dengan akhlak atau moral, tata krama, gitu. Tata krama seorang muslim ketika bangun tidur. Jadi dari sini kita bisa mempelajari bahwasanya syariat Islam ini yang mengatur kehidupan manusia dari dia bangun tidur sampai dia tertidur kembali. Dan ini akan kita saksikan pemaparan Imam Ghazali di dalam kitab ini, bagaimana kecerdasan beliau ketika menggabungkan, mengekstrak antara fikih, tasawuf atau akhlak, dan juga ahkam-ahkam syariat yang lain, gitu. Mari kita bahas dia. Mari kita baca sama-sama di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Fa idza istayqazta minan naumi fajtahid an tastayqadha qabla tulu'il fajr.
Waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanik dzikrullahi ta'ala. Nah, coba kita perhatikan. Apa kata Imam Ghazali di sini? Apabila kamu bangun daripada tidurmu, fajtahid, maka berusahalah untuk bisa bangun itu sebelum apa? Sebelum tulu'il fajr. Berarti apa? Sebelum subuh, gitu kan. Sebelum subuh. Kenapa? Nah, maka Imam Ghazali menjelaskan di sini, wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Nah, maka sangat diusahakan sekali, sangat dianjurkan sekali kata Imam Ghazali ini. Awwalu ma yajri ala qalbika. Kenapa kok hati duluan di sini baru lisan? Gitu kan. Kenapa hati di sini duluan baru lisan? Karena apa? Karena innallaha yatawalla 'alas sarair. Allah yang mengurus perkara batin itu Allah gitu kan. Maka bagaimana kita bangun tidur, begitu juga Allah juga melihat hati kita ketika bangun tidur itu siapa yang kita ingat gitu. Makanya dia bilang di sini waliyakun awwala mayajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Mengingat Allah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bukan melulu astagfirullah, bukan melulu la ilaha illallah, bukan melulu subhanallah, tapi mengingat Allah. Allah. Bangun tidur Allah. Waliyakun ala qalbik wa lisanik. Nah, karena apa? Karena lisan ini adalah yang membantu apa yang ada di dalam hati. Gitu. Lisan ini apa yang membantu kita di dalam hati. Makanya kita ketika di dalam mazhab syadat syafi'i ya, di dalam mazhab syafi'i, bahwasanya talaffuz bin niyati mustahab. Bahwasanya mengucapkan niat dalam sholat, talaffuz bin niyah, mengucapkan niat usolli sholatan gitu itu mustahab. Kenapa mustahab? Mustahab itu di dalam fikih syafi'i artinya sangat dianjurkan sekali. Dalam artian kenapa sangat dianjurkan sekali? Karena apa? Lisan itu membantu apa yang ada di dalam hati. Karena memang niat itu mahalnya fil qalb. Niat itu memang tempatnya di hati. Gitu. Maka lisan itu membantu apa yang ada di dalam hati. Gitu. Sebagaimana syair Arab mengatakan innal kalama la fi fuadin wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Gitu. Sebenarnya perkataan inti daripada segala inti itu apa yang ada di dalam hati. Tapi lisan itu membantu apa yang ada di dalam hati. Innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan wal yakun awwala ma yajri 'ala qalbika. Karena yang pertama kali dihitung itu adalah hati. Karena sering kita katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya hati itu adalah tempat bertemunya hamba dengan Allah. Maka tidak layak apabila tempat pertemuan itu diisi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Faqul 'inda dzalik. Maka katakanlah ketika itu apa yang kita katakan ketika misalnya sudah bangun tidur itu Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Nah, ini zikir-zikir yang kita sebutkan ketika kita masih baru bangun tidur. Akan kita jelaskan nanti ketika setelah membaca zikir ini, oke? Qala asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslimin aw yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi. Nah, oke, ini adalah yang dituliskan Imam Ghazali melalui riwayat-riwayat hadis yang bisa kita baca di sini di apa namanya? Footnote. Ya, gitu. Yang bisa kita saksikan sama-sama di footnote ini bahwasanya mengapa kok Islam menganjurkan kita bangun tidur itu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Agar apa? Agar seorang muslim itu pertama tidak berpangku atau tidak bertuhan kepada usahanya pribadi. Dalam artian banyak orang yang menuhankan usahanya, tapi lupa akan yang Tuhan pemberi usaha itu siapa sebenarnya. Makanya di sini kita bangun tidur pun dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar sebenarnya apa? Ini inti daripada apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya yang diinginkan dari Imam Ghazali ini di dalam zikir-zikir yang kita sebutkan ini, doa-doa yang kita sebutkan ini, Allahumma inna nas'aluka sampai wa nas'aluka khaira hadzal yaum. Ini adalah doa-doa yang dianjurkan kepada kita untuk dibaca ketika baru pertama kali membuka mata ketika tidur. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwasanya jangan sampai ketika kita bangun tidur itu sudah memulai sesuatu yang bukan dari Allah. Mengapa? Karena kita ini hidup di dunia. Islam itu datang untuk menjawab pertanyaan manusia yang selama ini menjadi perdebatan bahkan di kalangan pemikir-pemikir dunia. Apa itu? Atau sering disebut dengan al-asilah al-kubra. Apa itu al-asilah al-kubra? Min aina ji'na, dari mana kita berasal. Kaifa nasir, bagaimana kita berjalan di atas muka bumi ini, bagaimana kita hidup ini. Wa ila ainal masir. Karena 3 pertanyaan, kepada mana kita akan kembali, kepada siapa kita akan kembali. Jadi 3 pertanyaan ini yang menjadikan bahkan pemikir-pemikir dunia itu sampai bertumpahan darah, saling berperang, perang pemikiran, bahkan sampai perang senjata. Karena ada 3 pertanyaan ini, makanya para pemikir-pemikir dunia mengatakan bahwasanya 3 pertanyaan ini adalah al-as'ilah al-kubra atau the big question, atau pertanyaan yang sering menjadi perdebatan, bahkan sampai di barat pun ini dijadikan perdebatan. Min aina ji'na, dari mana kita ini berasal gitu kan. Kita berasal dari mana? Akhirnya pemikir, para filsuf, para ini berbeda pendapat. Darwin mengatakan manusia berasal dari kera. Terus Thales, pemikir Yunani, filsuf Yunani mengatakan bahwasanya kita ini semua berasal dari air dan segala macam. Tapi apa? Islam datang mengatakan bahwasanya kita ini berasal dari Allah, berjalan di atas bumi ini atas kehendak Allah, dan kembali nanti ketika sudah dari dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada sir atau rahasia daripada apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena ada 3 pertanyaan ini, makanya Islam itu memiliki ilmu yang untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Min aina ji'na, dari mana kita berasal? Oh, kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus dilakukan bagi pertama kali seorang itu dibebani hukum syariat, atau itu apa? Yang pertama kali dilakukan oleh orang yang terbebani hukum syariat atau yang memiliki tanggungan di dalam hukum syariat itu apa? Yang pertama kali dilakukan oleh orang yang memiliki tanggungan terhadap syariat itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dari mana kita berasal? Oh, kita berasal dari Allah. Maka mau nggak mau kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam menyajikan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan sesuatu yang boleh saja terjadi dan boleh saja tidak gitu di alam semesta ini, dan itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan ilmu tauhid. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh umat Islam dengan adanya ilmu tauhid. Terus yang kedua, min aina jina? Kaifa nasir? Bagaimana kita ini berjalan di atas muka bumi? Sebagaimana kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya manusia ini hidup itu hubungannya ada 2. Ada yang disebut dengan hubungan vertikal, ada yang disebut dengan hubungan horizontal, atau sering kita sebut dengan akrab, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Maka apa ilmu yang untuk Islam menyajikan ilmu apa dalam menjawab pertanyaan yang kedua ini? Kaifa nasir? Bagaimana kita ini berjalan, bagaimana kita ini hidup di atas muka bumi? Maka Islam menyajikan yang disebut dengan ilmul fiqh. Itu ilmu fikih tentang halal dan haram. Boleh nggak kita ini meninggalkan sholat?
Boleh nggak kita ini makan makanan yang sudah diharamkan oleh Allah? Boleh nggak kita ini memakan riba? Boleh nggak kita ini berbuat semena-mena di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Enggak, semua itu ada aturannya. Semua itu sudah diatur oleh Islam. Semua itu sudah ada dalilnya. Dalil dari ulama, dalil dalil daripada syariat. Gitu. Begitu juga ulama-ulama yang memegang hukum syariat atau yang memiliki otoritas terhadap hukum syariat. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Makanya fikih ini kan terbagi, ilmu fikih itu terbagi menjadi empat pembahasan. Yang pertama sering disebut dengan fiqhul ibadat, fikih ibadat. Apa itu fikih ibadat? Fikih yang berkenaan dengan ibadah. Sholat, zakat, puasa, haji. Itu yang disebut dengan fiqhul ibadat atau yang ibadat gitu kan. Yang bagian-bagian ibadat. Ada yang disebut dengan fiqhul muamalat, fikih muamalat atau fikih yang berkenaan dengan muamalah dengan apa namanya berniaga seperti itu karena ada hubungan antara manusia dengan manusia gitu, berniaga. Ada yang disebut dengan fiqhul munakahat, fikih menikah, nah, gitu. Bagaimana orang itu harus menyambung kehidupan atau sering disebut dengan baqauz zat atau sering disebut dengan menjaga kehidupan ini untuk bisa menjaga eksistensi manusia di atas muka bumi ini. Makanya Islam menyajikan yang disebut dengan ilmul fiqh atau yang lebih tepatnya lebih langsung ke khususnya adalah ilmul fiqhi munakahat, pernikahan. Bagaimana tata cara menikah, bagaimana cara memilih pasangan untuk diajak menikah, bagaimana nanti ketika misalnya sudah menikah pasangan tidak sreg itu harusnya seperti apa, atau bagaimana nanti setelah menikah itu ada apa gitu kan. Nah, setelah pernikahan akhirnya punya keluarga segala macam itu nanti di situ fikih mengatur itu semua. Terus yang bagian keempat ada yang disebut dengan fiqhul jinayat. Fiqhul jinayat ini sering kita sebut dengan fikih yang mengatur tentang kalau kita di hukum itu sering disebut dengan hukum pidana. Seperti itu. Sebagaimana di muamalat itu adalah kalau di hukum kita membicarakan tentang hukum perdata yang urusannya adalah per orang. Nah, tapi kalau misalnya fiqhul jinayat atau itu sering kita sebut dengan fikih pidana atau hukum pidana. Jadi semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus itu untuk pertanyaan yang kedua, kaifa nasir fi hadzal dunya? Bagaimana kita ini bisa ya berjalan di atas muka bumi sesuai dengan keinginan Allah? Bagaimana dengan yang Allah inginkan? Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu apa? Wa ila ainal masir? Kemana kita ini akan kembali gitu. Maka ilmu yang menjawab pertanyaan kita habis dari dunia ini kembali kemana gitu kan. Maka ilmu yang mempelajari ini sering disebut dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, tazkiyatun nafas, silahkan kasih nama apa aja gitu kan. Karena itu intinya satu, esensinya adalah sama, yaitu membahas tentang al-qiyam atau bagaimana nilai value kita sebagai hidup di atas muka bumi ini gitu. Makanya di dalam pembahasan ilmu ketiga ini, kenapa kok ilainal masir? Kemana kita akan kembali? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menafikan usaha, tanpa harus menyampingkan perkara-perkara dunia. Kita diminta oleh Allah untuk menjalankan perkara dunia. Tapi jangan sampai kita itu mencintai dunia sebagaimana sering kita sebutkan bahwasanya dunia ini hidup ini, kehidupan yang Allah berikan ini adalah sebuah anugerah. Sebagaimana hidup seorang manusia itu pertama kali dimulai dari mana? Dari bangun pagi, ya enggak? Seorang itu dimulai dari bangun pagi. Nah, karena hidup itu adalah anugerah dari Allah, makanya sering disebut dengan hayat. Dan kadang tidur itu di Al-Qur'an itu diartikan dengan kata mamat atau diartikan dengan keadaan tidur. Wahuladzi yatawaffal anfus hina mautiha, kata Allah. Nah, itu ya yang maksudnya bukan mematikan orang atau bukan mencabut nyawa orang, tapi apa? Menidurkan seseorang ketika waktunya tidur gitu. Kadang di Al-Qur'an kata tidur itu diartikan dengan kata mamat atau kata meninggal. Karena tidur itu setengah meninggal karena setengah sadar gitu. Nah, terus apa sangkut pautnya sama pertanyaan ketiga Ustadz gitu kan. Nah, begini. Pertanyaan yang ketiga itu ila ainal masir, kemana kita akan kembali? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan sebagaimana kehidupan yang Allah berikan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyuruh kita itu untuk mencintai kehidupan, bukan mencintai dunia. Karena ini dua permasalahan yang berbeda. Mencintai dunia itu sangat sangat tidak dianjurkan di dalam Islam, bahkan sangat dikecam dalam Islam, mencintai dunia. Tapi kalau mencintai kehidupan, al-hayah, coba di dalam bahasa Arab, hidup itu artinya al-hayah. Ya. Hayah di dalam Al-Quran, ketika kita telah lagi Al-Quranul Karim, kata al-hayah, hayat atau haya yuhyi, ya pokoknya yang bermakna kehidupan. Apabila dia disandingkan dengan kata dunia, maka maknanya akan negatif. Coba kita lihat. Ya'lamu firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annamal hayata dunya. Apa katanya? La'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Atau kita lagi ya'lamu wa ma hayatud dunya di ayat yang lain. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, pokoknya kalau kehidupan itu pasti maknanya, kalau kehidupan itu disandingkan setelah kata kehidupan itu ada kata dunia, digandengkan, disandarkan kepada dunia, maka maknanya akan negatif. Tapi coba kalau kita lihat kehidupan, kata hayah di dalam Al-Quran, tapi maknanya itu tidak disandarkan kepada dunia. Pasti maknanya positif. Coba kita lihat, apa kata Allah Subhanahu wa taala, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Nah, itu kan bagus, wa ja'alna lahu nur. Kalau misalnya tidak ada kata dunia di dalam kata hayat itu, setelah kata hayat atau sandaran pada hayat itu, maka maknanya baik, maka akan kita jadikan dia cahaya berjalan di atas muka bumi. Baik. Waladarul akhirah hayatud dunya. Ya, pokoknya seperti itu. Ya, makanya ini yang diinginkan Imam Ghazali, bahwasanya seorang ketika memulai kehidupan di dunia itu dimulai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia atau hikmah di balik apa yang kita baca di zikir-zikir yang ini yang panjang tadi. Oke. Kemudian apa kata, wa nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Nah, di dalam paragraf ini lagi-lagi kita diingatkan oleh Imam Ghazali bahwasanya apa? Nas'aluka khaira hadzal yaum, bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, keburukan di atas dunia ini di hari ini kecuali milik Engkau ya Allah. Itu kan artinya seperti itu. Nas'aluka, kami memohon padamu ya Allah, khaira hadzal yaum, kebaikan daripada hari ini, wa khaira ma fihi, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan, keburukan-keburukan hari ini, dan keburukan-keburukan apa yang ada di dalam hari ini. Jadi intinya apa? Kita diminta untuk berserah diri dari kita baru bangun tidur. Dari kita baru membuka mata itu, dalam Islam kita dianjurkan untuk berserah diri pada Allah. Tapi lagi-lagi yang harus kita ingatkan di sini, karena banyak kata perintah ya, wal yakun, terus fajtahid gitu. Kita di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu usul fikih itu ada namanya al-amru lil wujub dan amru lin nadab. Ada perintah yang kesannya itu hukumnya wajib, ketika ada perintah maka hukumnya wajib. Ada yang perintah hukumnya mubah, dan ada perintah yang hukumnya sunnah, seperti itu. Maka kita kembali lagi ke pelajaran definisi sunnah itu apa, wajib itu apa, mubah itu apa. Gitu. Karena kata perintah itu tidak selamanya berhukum wajib. Dalam artian, di dalam turas, bahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau misalnya ada kata perintah, itu tidak melulu artinya wajib. Contoh, wa aqimus shalah. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat berarti kata perintah. Kata perintah yang indikasinya untuk apa? Wajibnya sholat. Tapi kalau misalnya, kulu washrobu. Nah, kalau misalnya, kulu washrobu mimma razaqakumullah. Makan dan minumlah. Apakah makan dan minum hukumnya wajib? Karena makan dan minum itu bentuk kata perintah? Tidak. Seperti itu. Maka ada beberapa kata perintah dalam bahasa Arab
yang berkenaan dengan ayat atau berkenaan dengan dalil yang itu tidak melulu semuanya hukumnya wajib. Tapi bisa dijadikan adab, bisa dijadikan sunnah, dan bisa dijadikan juga sebagai mubah gitu. Terus yang di dalam buku ini apa Ustaz? Ini adalah sunnah gitu kan. Jadi kita juga belajar di dalam salah satu kaidah usul fikih mengatakan apa? Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Barang siapa apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Ya, Kak, intinya apa? Kita mengerjakan sebisa kita. Makanya kita sering mendengar ya ayat apa? Doa bangun tidur itu apa gitu kan. Makanya sering tersebar gitu, sering kita lihat di postingan lah atau di buku-buku kita ketika masa kecil lah itu kan apa doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, cukup sampai situ. Karena apa? Karena berdasarkan kaidah usul fikih tadi, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya bukan berarti ditinggalkan secara keseluruhan gitu. Makanya yang sering tersebar itu ya cuma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cukup. Kalau misalnya kita tidak bisa menghafalkan semuanya, tapi kalau kita bisa menghafalkan semuanya zain, bagus gitu kan. Ahsan gitu. Bagus. Nah, kayaknya seperti itu ya. Ini zikir-zikir yang Imam Ghazali sebutkan gitu kan. Dan ini semua ada riwayatnya. Makanya coba kita lihat di sini di footnote. Ja'a fil hamish yustahabbu idza istayqaza al-mar' min an-naum yaqul alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini poin tambahan, zikir tambahan yang dimana ini termasuk dalam tahqiqan nuskhoh yang lain gitu. Oke, mungkin bisa kita balik ini ya lembarannya. Oke. Apa kata Imam Ghazali di sini? Fa idza labista thiyabak. Nah, kalau misalnya kamu pakai baju gitu kan. Tadi kan judul besarnya adab istiqaz minan naum. Otomatis kan ketika kita mau menggunakan baju gitu kan. Habis bangun tidur itu kita mau memakai baju, mau memakai pakaian. Fa idza labista thiyabak fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi sitri auratik. Maka niatkanlah di dalam hati kalian ini fanwi bihi, di sini ada tambahan kalau mahsuf ya sering kita bilang fanwi bihi imtisala ai fanwi bihi fi qalbik. Nah, seperti itu cara bacanya kita. Fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi sitri auratik. Maka niatkanlah di dalam hati bahwasanya kita memakai pakaian itu untuk apa? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Nah, makanya terus kan memang niatnya seperti itu, gitu kan. Memang harusnya lazimnya memakai pakaian memang untuk menutup aurat, tapi apa kata Imam Ghazali setelahnya? Karena di sini masih koma belum titik. Apa kata Imam Ghazali? Wahdar an yakuna qasduka min libasika mura'atul khalq. Mura'atul khalq. Maka yang hati-hati nih, warning nih, wahdar, hati-hati gitu. Imam Ghazali, hati-hati. Jangan sampai kamu pakai pakaian itu hanya kuna qasduka min libasika mura'atal khalq. Jangan sampai kamu niat pakai baju itu biar dilihat orang, biar diperhatikan orang, wih bajunya bagus ya, wih bajunya branded dong, wih bajunya choosy dong, wih bajunya apa ya, bajunya keren, bajunya ini. Jangan sampai niatkan untuk tutup aurat. Adapun kalau misalnya orang haters mengatakan apa, udah serahkan pada Allah karena Anda yang lebih tahu niat Anda seperti apa gitu. Karena pertama Anda berniat untuk menutup aurat karena ini adalah perintah Allah dan kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Giliran lisan orang ya kita nggak ada urusan sama lisan orang gitu. Setiap dari kita itu berhak untuk membaca rapot seseorang. Kita berhak membaca rapot seseorang, tapi kita tidak berhak untuk membaca rapot seseorang di hadapan orang lain. Nah, itu moralnya seperti itu. Makanya begini, ketika kita menggunakan pakaian kan tadi dia bilang Imam Ghazali di sini fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi sitri auratik. Maka niatkanlah di dalam hati itu ketika Anda menggunakan pakaian ini merupakan sebuah perintah Allah di mana Allah menyuruhku untuk menutup aurat. Nah, maka di sini
Ini yang harus dijadikan landasan bagi kita semua, bagi kami, ketika menggunakan pakaian. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Wahdar an yakuna qasduka. Nah, maka jangan sampai warning nih, hati-hati. Ketika kita pakai baju pertama kali itu atau menggunakan pakaian itu milibasi atau jangan sampai biar dilihat orang. Adapun kalau kita sudah niat pakai baju untuk ini terus kata lisan orang gitu kan, ya sudah, kita ada peduli apa dengan lisan orang gitu. Terkadang haters itu lebih peduli daripada fans gitu kan. Jadi ya kita nggak usah hiraukan perkataan seperti itu, karena ya setiap orang bebas membaca rapot orang lain. Mungkin itu bisa menjadi bahan muhasabah bagi kita gitu, atau mungkin kita bisa menjadikan pelajaran bagi kita, karena manusia itu urdatan lin nisyan, urdatan lil khata. Manusia itu sangat wajar sekali untuk berbuat kesalahan dan berbuat lupa. Jadi ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang mengetahui isi hati kita, karena kita niatnya zohir kita sudah menutup aurat. Terus giliran orang bilang, wah ini sok soleh, wah ini sok ini, wah ini sok ini, ya urusan dia dengan Allah. Karena urusan kita dengan Allah itu adalah menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti itu. Oke, mungkin bisa di skip, oke. Bab adabu dukhulil khala. Nah, kenapa kok di sini setelah itu dijelaskan bab adab dukhulil khala? Kenapa di khala itu WC ya, atau sering kita sebut kamar mandi, hammam. Apa kata Imam Ghazali? Fa idza qasadta baital ma'i liqada'i hajati, liqada'il hajati. Kalau misalnya Anda ini ingin misalnya setelah bangun tidur itu, setelah menggunakan pakaian, setelah bangun tidur, zikir kepada Allah, menggunakan pakaian untuk niat untuk menutup aurat dan mengikuti perintah Allah. Terus kalau misalnya mau ke kamar mandi, ngapain? Oke. Fa idza qasadta baital ma'i qada'il hajati faqaddim fid dukhul. Kalau misalnya Anda ingin setelah bangun tidur itu ingin pergi ke kamar mandi, liqada'i hajatin, karena untuk keinginan tertentu, baik itu mandi kah, atau itu buang air kah, atau itu untuk apakah gitu. Apa kata Imam Ghazali? Faqaddim fid dukhul rijlakal yusra wa fil khuruj rijlakal yumna. Maka harus kita dahulukan kaki kiri ketika masuk, dan ketika keluar kita harus dahulukan kaki kanan. Ini sudah jelas, ini sudah sangat bukan rahasia umum, sudah menjadi rahasia umum lagi gitu kan. Bahkan anak-anak kecil kita kan, adik-adik kita itu kan sering kita ajarkan, nanti kalau misalnya masuk kamar mandi, usahakan kaki kanan itu ketika keluar. Kalau masuk kamar mandi, kaki kiri yang duluan, seperti itu. Kan ini sudah menjadi umum. Kenapa seperti itu? Karena apa? Nabi itu karena Nabi juga seperti itu, imtisal amrillah. Dan satu lagi, karena apa? Karena kita lihat nanti apa yang kita akan memasuki wilayah yang dimana tidak boleh menyebut Allah di dalamnya. Makanya kata Imam Ghazali apa? Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa ismu rasulihi wala tadkhul hasirar ras. Dan juga ketika kita masuk kamar mandi, jangan sampai membawa sesuatu syai'an alaihi ismullah, yang dimana ada nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, pokoknya yang berkenaan dengan nama Allah, wa ismu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang ada nama rasulnya gitu, Muhammad segala macam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya Muhammad Faldi, nama saya gitu kan. Tapi kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau misalnya Muhammad Yasin, Muhammad itu kan nama orang. Tapi kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jelas maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai dibawa, karena itu apa? Menyelisihi adab. Menyelisihi adab. Bahwasanya itu bukan dari adab, bukan dari tata krama. Membawa ini ke tempat pembuangan gitu kan. Itu sangat tidak layak sekali, tidak elok sekali gitu. Terus bagaimana kalau misalnya ada HP,
terus wallpapernya Allah Muhammad, terus masuk kamar mandi gitu kan. Ya kalau sudah tahu HP-nya itu seperti itu, tinggalkan di luar. Tapi kalau misalnya Ustaz, kalau lupa, tidak ada hukum bagi orang yang lupa, gitu kan. Karena jangankan ketika membawa sesuatu yang ada nama Allahnya, bahkan orang lupa ketika sholat, lupa ketika puasa saja kan tidak batal puasanya seperti itu. Maka kalau lupa itu tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Tapi sehendaknya kita harus tahu diri. Kalau misalnya udah tahu HP-nya, itu pertama nada deringnya pakai qiraatul Quran, terus kedua wallpaper HP pakai ada berbau-bau Al-Quran, maka jangan sampai HP wallpaper itu masuk kamar mandi, karena itu bukan dari adab seperti itu. Oke. Pokoknya wala tadkhul hasirar ras. Maka jangan sampai masuk dalam keadaan kepala yang terbuka. Berarti kan kita disunahkan untuk ada penutup kepala ketika kita masuk kamar mandi. Nah, coba kita lihat di sini wala tadkhul. Apakah di sini mengatakan kalau misalnya ini kata larangan jangan masuk dalam keadaan kepala yang tidak terbungkus di sini artinya. Nah, apakah di sini kata jangan masuk ini mengindikasikan haram? Tidak. Mengapa? Karena kalau misalnya kita masuk masuk kamar mandi tanpa penutup kepala, ya bukan berarti kita melakukan dosa, tapi itu adalah perbuatan yang menyelisihi adab seperti itu. Hasir ras, jangan sampai dalam keadaan kepala terbuka. Harus menggunakan tutup kepala. Karena apa? Di sini di apa? Hamish di footnote dijelaskan li anna kashfahu yansha'anhu al-faraq minal jinni wan nisyan. Minal janni wan nisyan. Karena ketika membuka kepala atau membiarkan rambut itu terurai di kamar mandi tanpa penutup, itu akan menyebabkan berpotensi untuk sebuah agak sedikit gampang lupa atau gampang pusing, wa ulu qaraihata bisyar, dan juga menjadikan ada aroma yang tidak sedap di dalam rambut gitu kan. Ini zaman Imam Ghazali. Ini harus kita ini kan, harus kita harus kita komparasikan. Karena apa? Karena di dalam fikih itu ada yang disebut dengan tahqiqul manat dan takhrijul manat. Harus kita lihat juga lapangan yang ada pada saat itu untuk kenapa beliau menggunakan hukum ini atau mengatakan perintah seperti ini, sedangkan di zaman kita kok ya udah biasa-biasa aja masuk kamar mandi tanpa penutup kepala gitu. Pertama, kalau kita lihat Imam Ghazali itu hidup di keadaan minim air, nggak ada sanyo zaman Imam Ghazali. Jadi untuk membersihkan kamar mandi itu sangat membutuhkan biaya air yang besar, bahkan bisa dikatakan ya kalau bahasa kita anak kos zaman sekarang itu biaya untuk membersihkan, untuk mengeluarkan air pada saat itu lebih mahal daripada biaya kos anak sekarang ketika 1 bulan gitu kan. Karena air itu langka pada zaman itu. Kalau misalnya mau ngambil air itu harus gali lubang dulu sampai 10 meter, 15 meter. Satu. Terus kedua, keadaan kamar mandi sekarang, apalagi kamar mandi yang di rumah mewah ya. Kamar mandi di rumah mewah atau kamar mandi mall, itu jauh lebih bagus daripada rumah zaman dulu. Gitu. Maka harus kita lihat juga di sini investigasi lapangan yang ada. Ini keadaan Imam Ghazali. Makanya dia bilang di sini apa? Karena wanisian wa'ulu qura'ihata bisya'ar. Karena kalau misalnya kita tidak pakai penutup kepala ketika masuk kamar mandi, itu akan menyebabkan ada aroma yang tidak sedap di kepala. Pada zaman itu, zaman kamar mandi yang dimana air sangat terbatas, itu wajar seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ya air tinggal putar keran gitu. Apalagi kita di Indonesia ya, bahkan kita di Mesir ini terkenal Indonesia itu ketika kita menancapkan satu batang itu akan bisa menjadikan pohon yang berindang gitu. Karena sudah jelas sudah jelas kesuburan tanahnya di Indonesia seperti itu. Gempa Haripah loh Jenawi apa namanya ya, seperti itulah pokoknya. Gemah Haripah loh Jenawi. Ya pokoknya seperti itu. Oke. Makanya harus kita lihat di sini wala tadkhul hasirar ra's ini pada zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali 505 meninggalnya. Sedangkan kita sekarang sudah di tahun 1400 sekian, 1440 sekian. Jadi bisa kita lihat di sini terus berarti nggak apa-apa dong Ustaz, ya nggak masalah gitu kan.
Tapi kalau misalnya mau pakai penutup kepala nggak apa-apa ya, silahkan pakai nggak masalah. Nggak ada larangan gitu. Karena halal haram tidak tidak hanya terbatas di perkara nutup kepala dan tidak menutup kepala, apalagi hanya sekedar di kamar mandi gitu. Makanya tidak masalah ketika kita di kamar mandi memakai penutup kepala atau tidak. Tapi kalau kita di zaman Imam Ghazali, tahun hidup di tahun 400 atau 500 Hijriahan, itu wajar kita harus memakai penutup kepala. Karena kamar mandi pada zaman dulu berbeda dengan kamar mandi zaman sekarang. Itu yang harus, makanya kita ketika membaca fikih itu juga harus kita lihat kepada zaman penulisnya. Nah, apa yang mereka tulis itu apa yang mereka gambarkan pada zaman mereka. Gitu. Makanya di dalam fikih ada di dalam usul fikih ada namanya nasikh dan mansuh. Ada perkara yang dinasakh dan ada yang dimansuh. Gitu. Oke, waqala. Wa qul 'inda dukhuli bismillah a'udzu billah bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najas wal khabithal mukhbith asyaitonir rajim. Nah, ini salah satu doanya yang diajarkan Imam Ghazali. Atau dia cukup nggak Ustaz kalau a'udzubika minal hubusi wal khaba'is, ya nggak masalah gitu. Karena ini intinya kan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga daripada keburukan yang ada di kamar mandi seperti itu. Keburukan, oh, Ustaz berarti jin dong. Ya enggak, jadi kamar mandi itu enggak melulu jin. Ya, kita mengatakan ya memang ada jin itu ada. Tapi bukan berarti melulu kamar mandi sama dengan jin, enggak. Gitu kan. Ya bisa jadi karena kecerobohan kita juga nginjak sabun, ntar jatuh juga ya begitu gitu. Makanya kita memohon pada Allah untuk dijaga dari hal-hal yang buruk seperti itu. Tuh, jadi ketika kita membaca, ketika kita masuk itu apa? Bismillahi a'udzubillahi minarrijsin najasi wal khabithil mukhbithi asyaitonir rajim, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu sudah biasa, nggak masalah gitu. Karena maknanya sama. Kita di dalam hadis itu meriwayatkan hadis bil makna, itu nggak masalah. Menurut jumhur muhaddisin, mayoritas muhaddis itu mengatakan meriwayatkan hadis dengan makna tanpa lafaz yang plek seperti apa yang dikatakan Nabi, ya tidak masalah. Yang penting yang diinginkan adalah nama, berbeda dengan ketika meriwayatkan Al-Qur'an. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan lagi ke halaman selanjutnya. Wa indal khuruj. Nah, tadi ketika masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ketika keluar ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni wa ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Nah, ini katanya Imam Ghazali. Wa indal khuruj ghufranak. Nah, makanya juga ada di buku-buku doa itu ya. Kalau misalnya ketika keluar cukup ghufranaka, itu sudah enggak masalah juga. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa kita ketika keluar kamar mandi itu mohon ampun gitu kan? Karena di dalam kamar mandi, di halaman sebelumnya kita bilang apa? Jangan sampai membawa sesuatu yang berzikir, yang menjauhkan kita, yang mengindikasikan untuk zikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita keluar kamar mandi, itu kita dianjurkan untuk apa namanya? Untuk memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ketika itu kita tidak dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah, makanya Nabi itu ketika keluar kamar mandi itu menangis. Sidna Nabi setelah keluar kamar mandi itu menangis gitu. Karena apa? Karena ada saat di mana dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu dikata yang bikin bingung malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril itu sangat heran pada Nabi, sangat takjub banget pada Nabi Muhammad. Kenapa? Orang ini istimewa sekali, kata malaikat Jibril. Kenapa kok istimewa sekali? Hatinya, ya, matanya tertidur tapi hatinya tetap berzikir pada Allah, 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 Allah gitu. Makanya kata Nabi, lastu kahayatikum. Kata Nabi, lastu kahayatikum. Aku itu bukan keadaan seperti kalian-kalian segala semuanya, kata Nabi. Ana abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqin, kata Nabi. Saya tinggal di sisi Allah, yut'imuni wa yasqin. Allah memberikan saya makan dan juga memberikan saya minum. Jadi ya saya puasa terserah saya, itu saya bukan daripada kalian gitu. Bukan sebagaimana seperti keadaan kalian, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wa yanbaghi an tu'idda an-nabla qabla qada'il hajah alla tastanji bil ma'i wa
alla tastanji bil ma'i fi maudhi'i qada'il hajah. Nah, maka wayambari, kata yambari di sini kalau misalnya di dalam fikih kata yambari itu apa? Artinya adalah ma baina al-wujub wan nadab, apa antara wajib dan nadab, atau apa yang wajib dan sunnah, wa ilal wujubi aqrab, dan yang lebih dekat kepada aqrab, lebih dekat kepada wajib. Itu kita ketika di dalam fikih, ketika menemukan buku fikih mengatakan yambari atau wa yambari, yambari ini artinya kan kalau diterjemahkan haruslah. Tapi kan kalau kata haruslah sebagaimana sebelumnya kita katakan, kata harus itu antara artinya kan ya hendaklah, wajib, harus gitu kan. Tapi yambari ini kalau kita artikan dilalahnya itu apa? Dilalahnya ma bainal wujub wan nadab wa ilal wujubi aqrab. Antara wajib dan sunnah tapi lebih dekat kepada wajib, atau sering kita sebut apa, sunnah muakkad. Nah, seperti itu kalau bahasa simpelnya, sunnah muakkadah. Oke. 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 Wa alla tastanji bil ma'i fi maudhi qada'il hajah. Jangan sampai apa namanya? Jangan sampai kita membersihkan kotoran setelah membuang kotoran itu fi maudhi qada'il hajah. Jadi harus kita siapkan tempat yang lain ya gitu. Ini ingat ini kamar mandi zaman Imam Ghazali. Bukan kamar mandi seperti zaman kita sekarang gitu kan. Kamar mandi zaman kita sekarang itu kalau misalnya dilihat pada zaman Imam Ghazali kan, kalau misalnya kamar mandi itu di belakang, kalau misalnya yang duduk ya, kalau misalnya yang duduk itu ada pencetan tuh di atas. Cus, cus gitu. Itu keluar air sendiri. Itu kalau misalnya zaman Imam Ghazali pasti kata, "Wah, ini ada jinnya nih." Seperti mana? Enggak, karena itu sebuah kemajuan teknologi. Jadi kita juga harus melihat kondisi kondisi kamar mandi zaman dulu dan kamar mandi zaman sekarang. Seperti mana yang kita katakan, kamar mandi zaman sekarang, apalagi kamar mandi di mal-mal, di hotel-hotel itu jauh lebih bagus daripada rumah zaman jahiliyah, zaman Arab pada ketika dulu. Seperti itu karena perkembangannya sangat maju sekali, perkembangan zaman juga menentukan. Fi maudi qada'il hajah, yang kayak kita katakan tadi, tempat kita membuang air atau tempat kita membuang ya air itu jangan sampai kita istinja di situ. Itu zaman Imam Ghazali. Karena apa? Karena tempat itu kita harus tempatkan sisi tempat istinja berbeda dan tempat qada'il hajah berbeda. Makanya orang-orang zaman dulu itu membedakan mana tempat mandi dan mana tempat untuk membuang air. Itu dibedakan mana WC, mana kamar mandi. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan apalagi rumah-rumah model baru ya, kamar mandi sama dengan tempat buang air. Karena apa? Kebersihan sangat terjaga, air tetap menyala seperti. Berbeda dengan zaman dulu, orang kalau nggak punya sanyo kita nimba dulu gitu kalau misalnya kita masih hidup pada zaman itu. Dan alhamdulillah saya merasakan generasi 90 ya, meskipun 90 terakhir-terakhir gitu kan. Oke. Bilma fi maudhi qada'il hajah. Wa antastabri'a binal bauli bitanahnuhi wan natri. Nah, maka haruslah sampai benar-benar ketika misalnya keluar air kecil, apa membuang air kecil itu harus sampai benar-benar selesai. Harus sampai benar-benar bersih, harus sampai benar-benar semuanya keluar. Harus kita tekankan itu ketika misalnya, karena memang fitrahnya kebanyakan orang ketika baru bangun tidur, ini kan masih di dalam tema adab istiqaz minan naum ya, masih berkesinambungan itu. Adab istiqaz minan naum. Nah, ya, ketika kita bangun tidur itu, ketika kita ingin membuang air kecil itu, harus benar-benar kita pastikan itu semua keluar semua. Jangan sampai ketika kita sudah istinja, ketika kita sudah membersihkan bekas kotoran, akhirnya kita menjadikan ini ada sisa dan itu kita pakai sholat. Dan di dalam hadis itu dikatakan salah satu orang yang azabnya berat di dalam api neraka itu adalah orang yang masih ada sisa-sisa buang air kecilnya ketika dipakai untuk sholat. Karena di dalam sholat dia tidak dalam keadaan berwudu. Gitu. Oke? Waqala wabil imrari salasan. Oke, sebelum bintang ini salasan wa ibi imraril yadi ala asfalil qadib. Oke. Ya paling enggak harus dibersihkan dengan tangan. Waqala wa in kunta fis sahra. Sebagaimana kita katakan, kita harus juga menyesuaikan fakta kamar mandi zaman dulu dan zaman sekarang. Makanya Imam Ghazali mengatakan di sini wa in kunta fis sahra. Kalau misalnya Anda di dalam sohro, kalau Anda itu di dalam kamar, kalau Anda di dalam padang pasir,
pertanyaannya, zaman sekarang ada nggak orang buang air di padang pasir? Tidak ada. Nah, makanya ketika itu harus kita ini nasnya ada, teksnya masih ada, cuman hukumnya mungkin sudah tidak kita berlakukan lagi gitu. Fab'ud an a'yunin nazirin. Nah, kalau misalnya Anda berada di tengah padang pasir, maka ketika ingin membuang hajat ya di tengah padang pasir, maka hendaklah menjauhi pandangan orang-orang. Ya iya pasti sudah manusia seperti itu. Wastatir bisyai'in in wajadtahu. Usahakanlah untuk menutup Kak Yani itu kan dia jualan juga bagus kan dalam anunya kayak kafe itu. admin mohon oke. Fab'ud mana tadi? Wastatir bisyai'in in wajadtahu. Berusahalah untuk menutup diri ya dari orang-orang yang melihat gitu. Wala takshif aurataka qabla lintiha ila maudhi'i al-julus. Jangan sampai wala takshif, jangan melihat kepada aurat. Jangan melihat kepada aurat kita ketika kita berada di dalam sahara, ketika berada di dalam padang pasir gitu ya. Jelas ya pada zaman Imam Ghazali kalau misalnya kamar mandi nggak ada otomatis perginya ke padang pasir. Ingat kita sangat ini sekali dari tadi ya. Dari tadi kita mengingatkan bahwasanya jangan sampai kita mengatakan ini hukumnya sama seperti zaman Imam Ghazali ya, berbeda gitu kan. Karena kamar mandi zaman kita itu bisa jadi lebih bersih daripada bahkan bisa jadi lebih bagus daripada rumah pada zaman dulu gitu. Oke. Waqala ila wala takshif aurataka qabla al-intihai ila mauda'il julus. Jangan sampai melihat aurat sampai kamu selesai benar-benar selesai di tempat Anda membuang air di ketika tengah padang pasir itu gitu. Jangan sampai melihat aurat. Berarti yang dimaksud jangan sampai melihat iya gitu. Gitu. Wala tastaqbilis syamsa walal qamara wala tastadbirahuma wala tastaqbilil qiblata wala tastadbiraha wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Jangan sampai ketika Anda membuang air di tengah gurun, pada zaman ini gurun ya adabnya. Mungkin kalau di Indonesia kita tidak menemukan gurun gitu. Mungkin kita menemukan kebun gitu. Ya oke, bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan ke sana. Oke, kita anggap saja ini kebun. Sahra ini adalah kebun karena kebun pada zaman Imam Ghazali itu merupakan orang kaya dulu, orang yang punya kebun gitu kan. Makanya yang ada pada zaman Imam Ghazali itu adalah sahra, padang pasir gitu. Oke. Nah, ketika itu wala tastaqbilis syams, jangan sampai menghadap matahari. Wala qamara, kalau malam jangan sampai ngelihat bulan. Berarti intinya apa? Ketika ini jangan sampai ngelihat atas gitu kan. Oke, wala tastadbirahuma. Nah, jangan sampai juga terlalu menunduk. Wala tastaqbilil qiblata. Nah, ini jangan sampai menghadap kiblat. Berarti kalau kita di Indonesia jangan sampai ngadep barat gitu kan. Jangan sampai menghadap barat ketika kita membuang ada hajat gitu, membuang hajat. Ini sampai seperti ini Islam mengatur kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita menemukan di dalam Yahudi, ajaran Yahudi, jangan sampai Anda kalau misalnya buang air kecil itu sampai sedemikian. Kalau bersihin itu harus pakai ini. Kalau ini sampai nggak ada gitu. Nggak ada di dalam syariat. Mau di syariat apapun, mau di syariat manapun, mau di ajaran apapun itu tidak diajarkan kecuali di Islam. Makanya kita sering diajarkan di zikir pagi itu apa? Radi itu billahi robba wa bil islami dina. Dengan agama Islam kita ridho seperti itu. Karena memang agama Islam ini yang semua diatur oleh agama Islam. Semua diatur, semua kehidupan ini kita diatur oleh agama. Oke? Wa qala wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirahuma wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Makanya jangan sampai ketika buang air itu ngobrol. Nah, ini sangat diinikan sekali. Apalagi kalau misalnya kita lagi di tengah kebun gitu kan. Wah, ada orang nggak? Ada. Itu sangat ini sekali gitu kan. Jangan sampai itu karena itu bukan adab ketika kita membuang hajat. Oke. Dan juga jangan sampai kita duduk itu di tempat orang yang sering berkerumunan.
Dalam artian ketika di Sohra, di dalam padang pasir pada zaman Imam Ghazali ada padang pasir, tapi tempat orang sering berkumpul lah. Jangan sampai di situ, sampai sedetail itu Islam mengajarkan kita dalam kebersihan. Ini adalah implementasi atau ini adalah tafsiran daripada hadis Nabi an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kenapa? Karena dari kebersihan itu kita menjaga antara dua, hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga Allah mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri, baik itu membersihkan diri secara batin maupun secara zahir. Nah, gitu kan. Dan ada lagi kita mengatakan bahwasanya kebersihan itu kan sebagian dari iman. Makanya di sini ketika teksnya atau dalam konteks membuang air, maka sangat diperhatikan sekali oleh Islam. Jangan sampai kamu duduk di tempat orang sering berkerumunan, atau bahkan di tempat orang sering berteduh. Itu jangan sampai kamu buang air di situ gitu. Itu bukan adab, itu diatur sama Islam. Karena ini adalah tafsiran dari an-nazafatu minal iman. Karena kalau misalnya Anda membuang air di tempat orang berkumpul atau di tempat orang saling berteduh, maka ini menandakan keimanan Anda menipis. Kenapa keimanan Anda menipis? Karena Anda memperhatikan diri Anda tanpa memperhatikan kepada kebutuhan orang lain. Nah, itu tafsiran daripada an-nazafatu minal iman. Kenapa kebersihan sebagian dari iman? Karena iman itu, keimanan seseorang itu, lagi-lagi kita hidup di dunia ini ada namanya hablum minallah, hablum minannas. Kehidupan vertikal dan kehidupan horizontal. Seperti itu. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hablum minallah, hablum minannas. Oke? Wala tabul fi ma'ir raqid. Jangan sampai kamu itu membuang air kecil di ma'ir raqid, di air yang menggenang tidak mengalir. Jangan sampai, kalau kita di waduk gitulah ya. Karena apa? Karena ketika dalam fikih air raqid itu air yang menggenang saja, itu air yang tidak mengalir. Itu tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Gitu. Makanya kita jangan sampai gitu. Apalagi dalam gurun, apalagi di dalam waduk misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin di dalam empang gitu jadi kalau di Indonesia ya. Ma'ir raqid itu artinya air yang tidak mengalir. Jangan sampai kita ini di air yang tidak mengalir itu. Wala tahta syajaratil musmirah. Nah, apalagi jangan sampai kita buang air kecil itu di pohon yang ada buahnya. Tapi buah apa Sat gitu kan? Apakah setiap pohon yang ada buahnya nggak boleh kita buang air kecil di sana? Bukan, maksudnya di sini syajaratul musmirah itu adalah pohon yang digunakan untuk apa? Untuk mencari mata pencaharian. Contohnya pohon mangga, pohon kelapa. Ustaz, berarti pohon ketapang nggak apa-apa? Nggak boleh gitu, tetap aja pohon gitu kan ya, tidak usah gitu. Karena ya apakah layak kita membuang air yang bekas kotoran gitu kan, kotoran badan kita terus kita ini kan di dalam pohon, di dalam makhluk Allah itu tidak layak gitu. Wala fi juhri. Nah, jangan sampai di juhar gitu. Wahdzaril ardas salbata wa mahabari. Jangan sampai di di tanah yang lembab atau tanah yang becek. Kamu kalau misalnya kalau kamu misalnya di tanah yang becek membuang air seperti itu akan menyebabkan tasalsul. Apa itu tasalsul? Penyebaran najasah, penyebaran najis yang lebih luas, meluaskan najis. Orang nginjak tanah yang batak, nginjak lagi, dibawa ke sini, bawa ke sini, menyebar akhirnya seperti itu ya. Maka ini adalah implementasi dari an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Karena apa? Karena di dalam kebersihan itu Anda melindungi diri Anda dan juga melindungi orang lain. Makanya ketika kita sholat dianjurkan membersihkan diri. Membersihkan diri dari apa? Membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Dan juga mensucikan diri dari hadas zahir dan hadas batin. Hadas zahir itu apa? Najasah, najis. Hadas batin itu apa? Riya, iri, dengki, takabur. Itu yang harus kita bersihkan gitu. Oke, waqala wahdaril awsa wa mahabariha wahtiraza minar rasyah. Nah, intinya jangan sampai, yang intinya kita harus menghindari
tanah yang lembab dan juga tempat kincir angin gitu, angin-angin seperti itu tuh. Jadi pusat angin itu harus kita hindarkan gitu. Oke, mungkin bisa dibalik. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra wala tabul qa'iman illa an darurah. Sini admin mohon bisa jadikan saya host ya. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke. Baik. Oke. Ini mohon coba maaf yang menyalakan kamera mohon dimatikan karena demi keberlangsungan kajian. Silakan kamera dimatikan demi kenyamanan yang lain. Oke. Baik. Waqala wattaqi fi julusika waqala wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Maka hendaklah ketika kita duduk membuang air itu berpatokan kepada kaki kiri. Maksudnya seperti apa? Karena beda keadaan kamar mandi pada zaman itu atau tempat qadail hajah ketika zaman itu berbeda dengan zaman sekarang gitu. Wala tabul qa'iman illa an darurah. Jangan sampai membuang air kecil dalam keadaan berdiri, kecuali kalau misalnya dalam keadaan darurah atau dalam keadaan urgen. Kalau tidak urgen ya jangan gitu. Terus kalau misalnya di bandara, terus kalau misalnya di mall seperti apa, itu banyak banget tuh kan sekarang fenomena yang seperti itu gitu. Illa an darurah, sebisa mungkin. Dan sampai kenapa kok kita tidak boleh ini makruh gitu kan kencing berdiri itu. Buang air kecil berdiri itu kenapa makruh gitu? Karena kita lihat di halaman sebelumnya bahwasanya wastabri'il baul, harus kita keluarkan semuanya. Karena kalau misalnya kita buang air kecil dengan berdiri itu nggak semuanya keluar. Nggak semuanya bisa bersih gitu. Kadang nanti ketika setelah kita membersihkan setelah buang air kecil, itu biasanya masih ada sisa. Itu makanya illa an darurah. Wajma' fil istinja'i bainal isti'mali hajari wal ma'. Bisa kalau bisa katanya wajma' fil istinja, ketika Anda istinja itu usahakan mengkombinasikan antara istinja dengan air dan istinja dengan batu. Apakah zaman sekarang ada orang istinja dengan batu? Nggak ada kan? Gitu. Makanya wa in aradta al-iqtisar 'ala al-hajar fa 'alaika an tastamil wajma' fi anai. Oke, wa in aradta al-iqtisar 'ala al-hajar. Kalau misalnya mau pakai batu saja, gitu kata Imam Ghazali. Fa 'alaika an tastamila salasata ahjar tahirah munasyifah lil 'aini tamsahu biha mahallan najm. Kalau misalnya Anda ingin pakai batu, ya silakan pakai 3 batu yang bersih gitu. Bihaits la tantaqilu an-najasah an mawdi'iha. Jangan sampai kamu pakai batu yang ini yang najasah gitu karena nanti bisa jadi itu akan akan menyisakan najasah yang lain seperti itu. Wa kadzalika tamsah al-qadiba fi thalathati mawadi'a min hajar. Makanya ketika Anda mau membersihkan tempat keluar pusatnya kotoran itu, maka bersihkan di 3 tempat dari batu. Kalau misalnya batu bentuknya bundar, seperti ini contohnya. Ini anggap aja ini bentuknya bulat ya.
Maka kita bersihkan di bagian 1, 2, 3 misalnya seperti itu. Karena jangan ini misalnya tempat keluar kotoran, jangan kita gini-ginikan. Ini nggak akan bersih. Jadi 1, 2, 3 seperti ini. Gitu. Karena ada 3 bagian dari bagian batu itu, kita anggap aja ini batu bundar misalnya. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita membersihkan itu seperti itu caranya. Dan itu menggunakan 3 batu. Kalau cuma 1 batu itu kurang. Fa in lam yahsulil lintiqa'u bithalatati ahjar fatammim khamsatan aw sab'atan ila an tunqa bil autar. Kalau misalnya dengan 3 batu masih belum bersih gitu kan. Kata Imam Ghazali, fatammim khamsatan aw sab'atan ila an tunqa bil autar. Maka bersihkan itu dengan 3 atau 5 atau 7 gitu kan. Karena apa? Harus dengan ganjil. Innallaha witra yuhibbul witr. Oke. Fil autar. Ustaz, kalau misalnya 8 juga belum bersih, bersihnya 11 gitu kan. Misalnya kalau 9 masih belum bersih, 11 gitu. Harus dengan autar, dengan fal itaru mustahab kata Imam Ghazali ini, wal inqa wajib. Al itar itu witir, menjadikan witir, menghilangkan ganjil itu mustahab, sedangkan membersihkan itu al inqa itu wajib. Wala tastanji illa biyadil yusra kata Imam Ghazali, jangan sampai kamu istinja kecuali dengan tangan kiri gitu kan. Ustaz, kalau kidal gimana Ustaz gitu kan. Ya, kalau kidal usahakan dengan tangan kiri. Kalau makan dengan tangan kanan. Karena kebiasaan kidal itu kan kalau di dalam tulis-menulis. Tapi kalau dalam makan dan ini usahakan pakai tangan kanan. Ya, tangan kanan dan tangan kiri. Wa qul inda faraghi minal istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Coba kita ini kan. Apa korelasi antara istinja dengan munafik? Coba korelasi? Apa sangkut pautnya istinja dengan munafik gitu kan? Kita lihat di sini. Qul inda faraghi minal istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Karena apa? Karena yang bersangkutan dengan istinja itu bersangkutan dengan al-farj, yaitu kemaluan. Kadang orang bisa menjaga diri dari keburukan zohir, tapi susah diuji ketika berurusan dengan sesuatu yang berbau kemaluan. Nah, makanya ini ketika istinja ini merupakan sebuah rumus, merupakan sebuah isyarat ya dari Imam Ghazali bahwasanya dalam istinja sendiri itu ada nilai atau ada nilai tersirat di dalamnya gitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan mengkorelasikan seperti ini. Dan ini litujari babihan nafsat yang untuk akan Anda coba kepada diri Anda sendiri dan kepada kita semua gitu ya. Wa hassin farji minal fawahish. Nah, karena bisa jadi kolab dulu kan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku ini dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku ini dari berbuat segala perbuatan yang jahat, segala perbuatan yang tercela. Itu karena ada korelasi antara hati dengan farj ini, dengan kemaluan ini gitu kan. Kadang orang bisa menjaga zohirnya sebaik mungkin, tapi ketika sudah berkenaan dengan sesuatu yang berbau kemaluan susah menjaganya. Gitu. Banyak yang mengatakan bahwasanya godaan di dunia ini ada 3, harta, tahta, wanita gitu. Tapi bukan wanita secara umum. Bagi pria ya harta, tahta, wanita. Tapi bagi wanita ya harta, tahta, pria, sama saja gitu. Itu. Oke. Wa qala wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi au biha'id tummagsilha. Coba kita lihat di sini. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi au biha'id. Coba bayangin. Kamar mandi zaman Imam Ghazali kan berbeda ya sama kamar mandi zaman sekarang. Wadluk yadaka, kita lap tangan kita gitu kan.
Ya deka. Ba'da tamamil istinja, setelah selesai istinja itu bil arodi, dengan debu atau dengan tanah gitu. Au bihait, dengan tembok. Nah, kan makanya kita katakan tadi, kenapa kok di awal itu Imam Ghazali mengatakan kalau masuk kamar mandi diusahakan itu pakai penutup kepala. Di awal kan kita katakan karena apa, bekas tembok itu itu pada zaman dulu itu seperti itu. Nah, makanya dimustahabkan ketika zaman tersebut. Nah, kalau sekarang setelah buang air, ada wastafel kita cuci, bahkan di wastafel itu ada sabun tangan gitu kan. Jadi idan tafal illah intafal hukum gitu. Kalau misalnya ilahnya sebabnya sudah hilang, maka hukumnya pun sudah akan berganti gitu. Sumagsilha, maka setelah dilap, setelah di ini kan di lap-lap, setelah kita gosok-gosok ke tembok atau kita gosokkan dengan debu baru cuci tangan. Itu zaman dulu, keadaan kamar mandi zaman dulu. Kalau kamar mandi kita zaman sekarang ya nggak masalah. Setelah kita istinja, kemudian kita bersihkan pakai sabun, pakai air, selesai. Karena zaman dulu air itu susah. Kalau mau ngisi air kan dari bak itu, dari bak atau dari bejana itu kan harus nimba dulu gitu. Sumur ya kalau misalnya 5 meter, 7 meter, kadang 13 meter, 15 meter itu berbeda. Makanya seperti itu. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu kajian hari ini sampai di bagian ini, dan insya Allah di bagian yang akan datang kita akan membahas tentang adabul wudu, atau bagaimana adabnya ketika berwudu. Kenapa adab ketika berwudu? Karena ketika setelah istinja atau setelah kita qada'ul hajat, itu adalah salah satu mubtilatul wudu. Mubtilat al-wudu dalam artian apa? Itu salah satu bentuk yang membatalkan wudu, atau yang nawaqidul wudu seperti itu. Maka itu yang menjadikan kita membahas adabul wudu di bab yang akan datang, dan pagi ini kita membahas tentang al-istinja. Seperti itu. Oke. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada yang ingin bertanya? Nah, Ustazah. Nah, Ustaz mau tanya. Oh ya, Ahlan. Silakan. Gini Ustaz, tentang handphone ya. Handphone kalau misalkan ada aplikasi tentang Al-Quran Ustaz ya. Kalau kita taruh di luar Ustaz, ya nggak jamin kalau aman gitu Ustaz ya. Jangankan gitu ya, di Masjidil Haram itu kan tempat suci ya, atau di Madinah kita pas pergi haji atau umroh. Jangan sampai barang-barang kita itu tertinggal walaupun di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi, karena rentan akan hilang. Nah, otomatis handphone ini kan ikut masuk juga di kamar mandi, Ustadz. Apakah itu hukumnya dimaafkan atau gimana, Ustadz? Oke. Bismillah, kita lihat tadi apabila ada HP, ada handphone, itu berwallpaper misalnya Bismillah, atau berwallpaper Ar-Rahman Ar-Rahim, atau berwallpaper Allah Muhammad. Ya kita bahas ya di awal tadi ya. Pertama, ketika dalam keadaan handphone, kita anggap saja ini handphone. Ini handphone dalam keadaan menyala. Ini wallpaper Allah dan Muhammad. Kita anggap saja. Nah, misalnya seperti ini. Wallpapernya adalah Allah Muhammad. Kita anggap saja gitu. Nah, ketika dalam keadaan handphone seperti ini, keadaan handphone seperti inilah yang tidak dianjurkan oleh Imam Ghazali, atau bahkan yang sangat tidak dianjurkan dalam syariat. Keadaan handphone yang seperti ini, nyala seperti ini. Karena ketika bertuliskan Allah Muhammad ini sudah mengambil hukum yang bertuliskan tadi. Tapi kalau dalam keadaan handphone seperti ini, nah ini keadaan yang bagus karena handphone ini ibarat air. Makanya mushaf yang ada di dalam HP itu tidak dikatakan mushaf, mengambil hukum mushaf yang Al-Quran yang kertas itu. Makanya apa hukumnya membawa HP ke kamar mandi? Nggak masalah. Tapi kalau HP yang ada mushafnya, apa hukumnya? Tidak masalah, selama HP itu tidak dibuka aplikasi mushaf. Dalam keadaan HP yang seperti ini nggak apa-apa. Masukkan saja ke kamar mandi. Alangkah baiknya untuk dimatikan. Alangkah baiknya untuk dimatikan, untuk apa? Menjaga-jaga. Apalagi kalau misalnya ada darinya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu panik nanti di dalam, udah lagi asik-asik gitu kan, sudah lagi khusyuk, tiba-tiba panik gitu kan. Nada deringnya
pakai basmalahnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ya kita panik juga gitu nanti. Seperti itu. Makanya menurut ulama, apakah mushaf yang ada di dalam HP ini, misalnya ada HP aplikasi, ada mushafnya, boleh nggak dibawa ke kamar mandi? Boleh, asalkan mushafnya tidak dibuka. Seperti itu. Dikiaskan kepada apa? Kalau misalnya tidak boleh membawa HP yang ada aplikasi mushafnya, lalu seorang hafiz Quran itu tidak boleh masuk kamar mandi karena di dalam otaknya ada 30 juz. Maka yang tidak boleh itu adalah seorang hafiz Quran bertilawah ketika di dalam kamar mandi. Begitu juga HP, ketika di dalamnya ada aplikasi mushaf, maka aplikasi mushaf itu harus dikeluarkan, maka dia tidak akan mengambil hukum mushaf. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Ini ada yang ingin dijelaskan lagi? Khalas Ustadz, jazakallah khair ilmunya Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya karena memang rentan ya, di Timur Tengah itu malingnya internasional memang. Jadi kita Nah Ustadz, katanya siapa di Masjidil Haram itu aman Ustadz, ya sama saja hilang. enggak, itu lebih lebih parah lagi, Umi. Masjidil Iya. Haram, apalagi musim dingin, musim dingin itu Harami itu biasanya itu kan kelas internasional ya misalnya. Jadi Hmm. yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mungkin Masjid Nabawi masih oke lah. Masjidil Haram ini kadang kita juga banyak harami gitu. Seperti itu. Ya Iya, di makanya penitipan aja alangkah itu baiknya. loh, yang di penitipan itu aja kan memang nggak dijaga atau nggak dijaga gitu. Ya betul. Ya hilang juga gitu. Ya kasihan sih, makanya saya enggak kemana-mana sudah dibawa aja. Alangkah baiknya ketika kita masuk kamar mandi, HP-nya di mode off atau turn off kan, itu lebih aman gitu. Atau mungkin kalau tidak mau di turn off kan, mungkin ada yang urgen, silahkan di silent. Kalau misalnya kalau misalnya ringtone-nya itu ya tilawah atau azan misalnya, Allahu Akbar, waduh. Apalagi kalau azan orang pada puasa gitu, terus ada orang yang nelpon, ininya Allahu Akbar pada buka semua gitu kan, bahaya juga gitu. Makanya langkah baiknya untuk ketika masuk kamar mandi itu kita matikan HP. Kalau misalnya HP-nya berwallpaper la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya, atau yang mengindikasikan kepada Allah dan Rasulullah. Seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب لمن حق له علينا يا الله وارحمهم واغفر لهم لما تحب وترضى وارضاهم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حضرة سيد المرسلين وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi